Mengikuti auman lama Sai Lao, orang-orang di kuil penguasa cahaya mengeluarkan raungan rendah. Masing-masing melakukan tugas mereka sesuai dengan instruksi Sai Lao. Zhao Wuling berangkat dengan semua orang, datang ke pinggiran kuil penguasa cahaya, dan memulai proses patroli satu persatu sesuai dengan instruksi Sai Lao. Di kaki pohon, Zhao Wuling melihat makhluk racun dengan kepala terkulai, matanya terpejam, dan sepertinya tertidur lelap, dengan pernapasan yang luar biasa stabil. Matt merasakan aura aneh pada makhluk miasma ini. Meskipun napas mereka stabil, ada aura yang tak dapat dijelaskan yang terakumulasi dari tubuh mereka. Barulah setelah ditemukannya mutasi makhluk miasma hingga saat ini, dalam waktu singkat ini Matt merasakan sesuatu yang berbeda, yakni makhluk miasma ini seolah-olah sedang bertransformasi. Setelah mencari tahu dan mengamati beberapa makhluk miasma yang tersembunyi di dekatnya, Matt berpikir sejenak, lalu bertanya pada Pak Sai. Penatua Sai, apakah kamu melihat situasi di pihakku? Apakah Anda ingin saya mengembalikan barang-barang ini dan membiarkannya berkembang? Saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Kekhawatiran Matt bukannya tanpa dasar. Sekarang kuil penguasa cahaya dan makhluk racun berada di wilayah bintang Chang'an ini. Dan sekarang kuil penguasa cahaya telah memindahkan kuil ke tempat ini. Mereka tidak punya alasan untuk mundur. Untuk makhluk miasma, di belakang mereka ada telur. Itu adalah tubuh ibu mereka. Dan jelas mereka tidak punya alasan untuk mundur. Jika tidak ada pihak yang berniat mundur, maka perang tidak bisa dihindari. Sai Lao berkata kepada Matt setelah ragu-ragu sejenak. Oke, kamu bawa kembali beberapa makhluk racun ini, dan biarkan pria gendut itu bermain-main dengan mereka untuk melihat di mana kekurangan mereka. Setelah memberitahu Matt tentang Matt, Tuan Sai berbicara dengan Lin Bai lagi. Lin Bai, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk masuk dan melihat? Lin Bai menjawab dengan tegas, menoleh dan masuk ke wilayah yang ditempati oleh makhluk racun. Melihat Lin Bai melakukan bagiannya, Sai Lao buru-buru berkata, kali ini, kamu harus mencoba untuk menanyakan informasi sebanyak mungkin, dan jangan bertarung dengan santai. Lagi pula, kamu sendirian. Jika ada yang tidak beres, aku tidak bisa menjelaskannya kepada Lord Light. Lin Bai hanya bersenandung, dan tidak menanggapi lagi. Penatua Sai di kuil menyentuh dagunya tanpa janggut dan memandangi ribuan tirai tipis di depannya. Di setiap tirai cahaya, ada gambar lengkap, menutupi semua yang ada di kuil penguasa cahaya dari semua aspek. Setiap tata letak, setiap tempat yang perlu diperiksa, memiliki pandangan Sai lama di mana-mana. Sai Lao memikirkannya, dan kemudian melihat keluar. Zhao Wuling, bawa seseorang ke lokasi aula cabang No. 79. Menurut berita yang baru diketahui Lin Bai, sebagian besar makhluk ini berlutut di depan telur serangga sebelum mereka tertidur. Jika telur serangga pulih, No. 79 aula cabang akan menanggung bebannya. Zhao Wuling memimpin. Seiring berjalannya waktu, kegelisahan di hati Sai Lao semakin lama semakin terasa. Semakin sepi dan sunyi sekarang, berarti badai ini akan datang lebih dahsyat dari yang diperkirakan. Di mana pria gemuk itu? Apakah jelas mayatnya telah dipusingkan? Pria gemuk itu menggerutu karena tidak puas. Tidak ada daging. Rasanya tidak enak. Mungkin ibu sedang tidur, dan mereka juga tertidur bersama. Sai Lao, kamu masih ingat semut? Menurutku mereka agak mirip dengan ini. Jika tubuh ibu bangun, masalahnya akan besar. Mengapa saya tidak mulai menggali dari bawah dengan binatang peliharaan? Sai Lao mengangguk. Oke, aku akan menyerahkannya padamu kali ini. Kuil Lord of Light sibuk lagi, dan Lin Yu dan Zhang Yun bergegas ketika mereka mendengar berita di sini. Mereka berdua sudah ditempatkan di belakang dan tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini. Kamu masih di belakang. Pertempuran ini bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Lin Yu menarik Zhang Yun, yang memiliki wajah tak bernyawa. Jangan khawatir, Tuan Sai, tunggu aku menunjukkan sesuatu padamu. Setelah membacanya, mata Pak Sai tiba-tiba berbinar. Oke, kalian berdua cepat datang. Aku punya tugas baru untukmu. Waktu sebatang dupa berlalu dengan tenang. Dengan bantuan kemampuan teleportasi, kuil penguasa cahaya dengan cepat membentuk garis pertahanan dan bersiap untuk konfrontasi. Dari tanah ke tanah, semuanya adalah tangan kuil penguasa cahaya. Di aula cabang No. 79, Zhao Wuling memimpin kerumunan. Dengar, sekarang pasukan bala bantuan pertama telah tiba. Menurut niat Sai Lao, 3 kuil akan dibangun di dekat aula cabang No. 79 sebagai tempat untuk pertempuran terkoordinasi. Zhang Lin, kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Cepat dan atur. Pembangunan aula cabang No. 79 belum selesai, dan kami akan berjuang keras. Zhang Lin jelas ragu-ragu. Hanya ada 10 tim di bawahnya, dan totalnya hanya 30 orang. Untuk membangun 3 kuil. Bahkan jika 10 orang bekerja keras, itu akan memakan waktu hampir sepanjang hari. Tuan Zhao Wuling, tugas ini agak sulit. Apakah Anda ingin menambahkan lebih banyak tenaga? Zhao Wuling menunjuk ke langit, dan senjata yang tak terhitung jumlahnya mulai dari kota di belakang dan bergegas ke arah mereka.
Kamu terutama bekerja sama dengan mereka, membangunnya untukku dalam waktu 1 jam, dan sisanya akan mengikutiku ke garis depan, siap menyerang kapan saja. Zhang Lin melihat ke belakang, dan melihat ribuan senjata tiba-tiba muncul di aula cabang yang hanya berjarak setengah mil. Aliran logam berkumpul di sini. Baris. Zhang Lin tiba-tiba memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan tugas, dan buru-buru membawa bawahannya untuk menemuinya. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu pergerakan makhluk miasma. Dalam keheningan, Lin Bai adalah orang pertama yang mendengar berita itu. Telur-telurnya sudah habis, dan hanya ada segumpal udara putih berkilauan di bawah. Tunggu, apakah ada orang di sini? Sebelum Tuan Sai sempat mengajukan pertanyaan lagi, Lin Bai tiba-tiba berseru. Ada apa? Sai Lao dengan cepat memadatkan tirai tipis, dan Lin Bai berada tepat di bawah tirai tipis. Di seberangnya, adalah monster humanoid. Dia ditutupi bulu berbulu putih salju, tubuhnya lebih panjang dari orang biasa, punggungnya adalah sepasang sayap compang camping, matanya seperti permata, dan dia tumbuh di kepala yang sangat mirip dengan kepala kelinci. Jika Anda mengabaikan gigi tajam yang menonjol dari bibir, dan ukuran kepalanya yang keterlaluan, itu memang sangat mirip dengan kepala kelinci. Monster itu menatap posisi Lin Bai, dengan beberapa keraguan di mata hijaunya. Aneh, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Lin Bai menghindari tebasan lawan dengan tergesa-gesa. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan gerakan ini agak keterlaluan. Dalam bentuk kipas besar, ada atmosfer kekerasan dan merajalela, kelinci. Untungnya, meskipun Lin Bai bersembunyi di langit, dia tidak pernah lengah. Kelinci, baru saja mulai, dan Lin Bai jatuh lurus ke bawah dan dengan cepat, menghindari serangan yang sangat luas ini. Setelah serangan lawan, Lin Bai dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Dia bisa merasakan betapa kuatnya nafas monster di depannya. Kemana harus lari?